Iya, ini tadi kita sudah melihat ya berbicara masalah tentang posisi kaki di dalam sholat kita. Nah banyak kalau misalnya dari teman-teman nih kalau seandainya kadang-kadang kita mau merapatkan saf di akhir kaki kita semakin lebar. Bahkan jaraknya lebih lebar kadang-kadang daripada bahu. Nah sekarang Ustaz Syam nih kita bahas masalah ini dulu nih. Sebenarnya apa makna berdiri ketika sholat dan seperti apa posisi kaki dan bahu. Bahkan tangan yang benar ketika akan memulai sholat. Mohon izin penjelasannya guru kita Ustaz Syam, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para jamaah yang insya Allah telah melaksanakan ibadah salat subuh baik yang berjamaah ke masjid ataupun mungkin yang sedang di rumah para ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbicara tentang berdiri salah satu yang namanya rukun sholat. Jadi kata baginda Nabi SAW, sholli qa'iman. Jadi memang kewajiban untuk seseorang berdiri di dalam sholat itu wajib. Jadi berdiri itu wajib dalam sholat fardunya. Maka nanti akan dibahas bagaimana orang tidak mampu apa segala macam. Yang jelas rukun sholat termasuk daripada berdiri itu sholat fardu maka dia wajib untuk berdiri. Nah dari sini yang mana sih yang disebut dengan berdiri? Berdiri tegak. Maka dia berdiri harus benar-benar berdiri. Ketika dia sudah berdiri, maka yang mana disebut tidak berdiri, kalau dia sudah mulai membungkuk sehingga seakan-akan udah mau mulai rukun, nah itu tidak dianggap berdiri. Jadi berdiri benar-benar berdiri gitu. Berdiri tegak menghadap kiblat. Nah sekarang permasalahannya adalah posisi kakinya. Yang mana yang disebut dengan kaki itu apakah harus menghadap kiblat atau tidak. Maka yang harus menghadap kiblat hanyalah bagian dadanya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang berdiri lalu dia agak menoleh maka itu it's okay tapi itu adalah makruh. Kemudian kakinya ada orang kakinya berdiri lurus. Allahu Akbar lurus kakinya. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa biasanya bentuk V. Ada juga yang sholat bentuk V. Kalau orang secara normally biasanya Allahu Akbar maka dia bentuk V kakinya ini. Bentuk V. Apakah itu membatalkan sholatnya atau tetap sah? Maka tetap sah sholatnya, tapi lebih disunnahkan untuk lurus menghadap kiblat juga kakinya. Kalau orang tidak terbiasa begini, itu akan seperti ini langsung. Nah, Masya Allah. Nah lebarnya bagaimana? Tadi kami diberikan pelajaran juga oleh Habib Muhammad bahwasanya tidak lebih daripada 1 jengkal. Jadi kalau 1 jengkal terlalu lebar juga ya. Maka dia sejurusan sama bahunya kurang lebih. Ya sama seperti yang dijelaskan tadi dalam video. Berarti dia kira-kira seperti ini. Ya normal berdirilah. Normal berdiri seperti ini. Sejajar dengan bahunya di atas. Maka insya Allah dia sudah dianggap berdiri. Jadi kalau mau ngukur begini. Supaya kalau ya benar. Supaya ya. Nempel bahu. Jadi yang membuat bahu itu nempel. Ya. Renggang bahunya. Kalau begini renggang bahunya. Ya. Kalau berjamaah. Jadi teknik ukurnya kakinya diginiin, gini udah. Lebih gampang begini. Oh luar biasa. Ustaz Muharrab punya teknik lagi sendiri ya. Satu ruas kaki masing-masing. Satu ruas kaki, udah lanjut. Ya. Nah. Ya, jadi gitu. Jadi ukurannya kaki diginiin dulu baru gini, udah cukup. Nggak usah setiap mau salat ngukur lagi. Bukan jengkal tangan ya. Jadi jengkal jadi kaki gini lebih aman. Dan yang menjadi ukuran lurusnya balik lagi. Balik. Ya Allah. Dan yang menjadi ukuran lurusnya itu sehingga bahu nempel adalah tumitnya ya. Jadi bukan ujung-ujung kaki dicari ujungnya kakinya orang. Iya. Karena ada orang salah paham dia bilang rapatkan ujung kakinya diginiin nih. Akhirnya melebar kakinya. Ya, jangan sampai ini yang melebar. Ustaz Syam. Ya. Banyak orang nyari, ya. Kalau tumit yang nempel, bahunya sama. Tapi kalau bukan tumit, nah ini tidak rata, tidak Sekarang nempel. kan lagi social distancing nih, gimana nih Ustaz Syam posisinya? Allahu alam, tapi yang namanya merapatkan saf itu tidak termasuk daripada rukun berjamaah. Seandainya masuk rukun berjamaah, maka tidak sah berjamaah. Tapi luruskan dan rapatkan saf itu hanyalah di bagian kesempurnaan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis salat. Bagian daripada kesempurnaan salat. Sekarang makna berdiri. Salah satu rukun yang panjang itu adalah berdiri. Kenapa? Seakan-akan kita mengambil hikmah. Ini adalah miniatur padang mahsyar. Nanti kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri. Bahkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu warda itu pernah menyelesaikan satu Al-Qur'an dalam 1 rakaat.
satu Al-Quran. Kenapa? Dia ingin memanjangkan qiyamnya, memanjangkan berdirinya. Karena seakan-akan dia di padang mahsyar sedang diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mau khusyuk berdirinya, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar. Allahu Akbar. Jazakallah khairan kasiran. Ini baru kita bicara masalah berdiri doang nih ya. Baru berdiri